Based on tracer study dari ITB itu di angkatan 2013 itu nomor 1 jurusan dengan gaji tertinggi. 1, 2, 3, go. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and then here I am again, of course. So jadi hari ini di episode ini gue tuh udah banyak dapat DM dan komen dari beberapa orang yang untuk membahas khusus full video mengenai ITB dan jurusan-jurusannya. Oke? Dari ITB dulu. ITB itu apa? Universitas mana? Terus maksudnya quick review tentang ITB. Jadi, guys, kalau misalnya kalian belum tahu ITB, jadi ITB itu sebenarnya salah satu universitas institut lah di Indonesia. Nah, tapi kalau di ITB itu dia kampusnya itu ada di main kampusnya ada di Bandung. Sebenarnya ada 3 kampus ITB Ganesha itu di Bandung, ada ITB Cirebon sama ITB Jatinangor. Jadi ada 3. Nah, yang gue akan fokuskan adalah di ITB Bandung, oke? So, what special about ITB? Nah, jadi sebenarnya ITB itu fun fact-nya aja ya. Tahun 2020 SBMPTN UTBK nilai UTBK SBMPTN Saintek tertinggi nasional, sama di UTBK SBMPTN Soshum tertinggi di nasional juga. Jadi mau Saintek, Soshum, ITB nomor 1. Nomor 1 di Saintek adalah di STAY, dan kemudian ada kalau di Soshum itu ada FSRD. So without further ado, apa aja sih kayak fakultas atau sekolah di Institut Teknologi Bandung? Jadi dia sebenarnya totalnya ada 12, baik sekolah maupun fakultas. Nah, untuk nama-namanya adalah untuk fakultas ya, ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB, saya yang pertama. Kedua ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Terus ketiga ada Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD. Terus ada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara FTMD. Terus ada Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan FTTM. Selanjutnya Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan atau FTSL. Terus Fakultas Teknologi Industri atau FTI. Nah, kemudian untuk sekolahnya ada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan atau SAPPK. Ada Sekolah Bisnis Manajemen atau SBM. Ada Sekolah Farmasi atau SF. Ada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati atau SITH. Terus terakhir adalah ada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika STAY, which is gue pernah belajar di sana. So, explain tentang STAY ITB. STAY ITB itu apa aja sih jurusannya dan prospek kerjanya gimana gitu. BTW STAY ITB itu yang tadi as I mentioned before, ini passing grade nilai UTBK SBMPTN 2020 yang paling tinggi ini untuk Saintek ya. Saintek di seluruh ITB. Jadi emang gue mau sombong. Sebenarnya kayak emang orang-orang yang terpilih yang bisa masuk ini. Kecuali gue rada kurang nih. Gak tau kenapa gue bisa masuk. Ujian tulis lagi. So anyway, jadi tadi ada 6 jurusan. Ini gue mention satu-satu, oke? Yang pertama adalah Sistem dan Teknologi Informasi, ada Teknik Biomedis, ada Teknik Elektro, ada Informatika, ada Teknik Telekomunikasi, sama Teknik Tenaga Listrik. So, there is 6. Jadi let's go deep down, oke? Next. Oke. Yang pertama adalah tadi as I mentioned before, ini ada program studi Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi atau STI. Nah, ini temen gue banyak nih anak-anak STI. Ini mana suaranya anak-anak STI? Jadi ini STI itu sebenarnya adalah salah satu program studi baru dalam lingkungan STI ITB gitu loh. Jadi ini sebenarnya adalah dikembangkan tuh karena sebagai antisipasi terhadap perkembangan sistem informasi yang sangat pesat gitu loh. Nah, prospek kerjanya apa sih? Jadi prospek kerja dari lulusan STI ini sebenarnya banyak, guys, banyak. Ini gue mention beberapa hal aja ya, maksudnya beberapa hal. Jadi ada dia bisa jadi bekerja di organisasi pemerintah baik di tingkat kabupaten, kabupaten, kota, provinsi maupun tingkat pusat. Kementerian juga bisa. Nah,
kebutuhan SDM dengan keahlian sistem dan teknologi informasi yang berkualitas untuk organisasi pemerintah itu sangat gede gitu loh. Jadi semua organisasi pemerintah tuh pasti butuh lulusan dari STI. Nah, kemudian ada di organisasi profit, yaitu BUMN atau swasta atau corporate lah. Nah, jadi ini si lulusan STI itu diharapkan dapat berperan untuk pengelolaan sistem informasi di institusi tersebut atau di perusahaan tersebut. Ada juga di industri perangkat lunak, dia bisa jadi konsultan, ada pengembang perangkat lunak juga bisa, sama of course dia bisa juga jadi bekerja di institusi pendidikan, aka jadi dosen juga bisa, atau jadi pengajar. Next, oke. Ini ada sarjana teknik biomedis. Nah, ini sebenarnya teknik biomedis itu baru ya guys. Maksudnya di angkatan gue itu di tahun kedua baru ada. Ini kayaknya gue udah 2 atau 3 tahun kuliah baru ada nih jurusan ini. Nah, sebenarnya ini kenapa sih ada teknik biomedis? Karena dengan berkembangnya dunia medis gitu loh. Jadi kayak ITB itu especially stay itu mengantisipasi terhadap perkembangan sistem elektronika kedokteran dan teknologi kesehatan. Jadi kayak demand-nya banyak nih untuk sarjana si biomedis ini. Jadi makanya dibuatlah khusus program studi ini yang emang fokus ke elektronika kedokteran dan teknologi kesehatan. Nah, jadi teknik biomedis ini multidisiplin, sinergi antara bidang biologi dan kedokteran dengan ilmu dasar dan rekayasa gitu loh. Jadi ini emang keahlian yang sangat-sangat spesifik. Nah, prospek kerjanya di mana? Jadi prospek kerjanya itu banyak ya. Kalian bisa kerja di rumah sakit, ada di laboratorium klinik, industri kesehatan dan farmasi, industri perangkat lunak. Jadi kayak lulusan biomedis ini diharapkan dapat berperan sebagai pengembang perangkat lunak atau konsultan juga bisa. Dan terakhir adalah of course bisa jadi sebagai pengajar atau ya, di institusi pendidikan dan memenuhi kebutuhan peneliti dan tenaga pengajar. So, yeah. And then next adalah ini gue kecepatan guys. Siap. Next adalah program studi sarjana teknik elektro. Nah, sebenarnya elektro udah pada tahu ya, maksudnya dia emang salah satu jurusan tertua lah di STE ini. Emang jadi dia salah satu bidang rekayasa yang sangat berpengaruh dalam perkembangan peradaban manusia dalam 100 tahun terakhir. Jadi emang kontribusi teknik elektro ini sangat banyak ya. Jadi dia sarjana teknik elektro ini, jadi sebenarnya mereka itu adalah agen transformasi yang sangat dibutuhkan dengan memberikan praktek kerekayasaan yang terbaik dalam setiap aspek kerekayasaan seperti operasi dan pemeliharaan, perancangan dan inovasi produk, melakukan riset yang paling terkini dan lain-lain. Jadi kayak ini sangat luas ilmu teknik elektro ini ya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya sarjana teknik elektro ini ketika lulus dari ITB itu dia diharapkan memiliki pertama pengetahuan teknis tentang elektronika tadi ya, misalnya tentang keilmuannya, kemudian keterampilan laboratorium dan desain, dan keterampilan berkomunikasi, persiapan untuk profesinya masing-masing, kemudian ada persiapan dia bisa mempersiapkan diri untuk pendidikan yang lebih tinggi gitu loh, atau master. Nah, dan juga dia akan disiapkan untuk membangun industri nasional dengan kemampuan dia tadi. Nah, prospek kerjanya sangat-sangat luas. Jadi kayak dia bisa kerja di sektor perekonomian, ada ada interaktif digital media, digital and wireless communication, embedded system, electronic industry, intelligent system, IC, dan lain sebagainya. Oil and gas juga bisa, automation, energy system. Jadi semuanya luas. Teknik elektro sangat luas. So, itu adalah teknik elektro. And then keempat adalah teknik informatika. Nah, informatika IT. Jadi semuanya kayak sekarang nih era globalisasi ini perlu banget sarjana teknik
informatika karena coding dan software engineering itu sangat dibutuhkan, UI UX dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan. Nah, ini teknik informatika ini sangat prospeknya sangat besar lah. Jadi dia sebenarnya intinya adalah dia belajar rekayasa perangkat lunak gitu loh, software. So nggak hanya itu sih, sebenarnya banyak ya ilmu di balik itu. Jadi ini prospeknya sangat tinggi. Oh iya, by the way, sarjana teknik informatika adalah based on tracer study dari ITB. Itu di angkatan 2013 itu nomor 1 jurusan dengan gaji tertinggi adalah teknik informatika. Jadi dia kalau nggak salah average-nya adalah 16 juta. So can you imagine 16 million, udah 2 digit tuh angkatan 2013 rata-rata loh. Jadi ada yang lebih tinggi dari itu. So you might, if you want money, go for it if you want. Nah, jadi sebenarnya prospek kerjanya ya banyak lah. Ada software engineer, sistem analis dan sistem integrator, ada konsultan IT, database engineer, web engineer, computer network, programmer, software tester, game developer, intelligent system developer dan lain sebagainya. Artificial intelligence juga bisa. So, a lot. The prospect is really wide open. Oke? Nah, kemudian ada namanya sarjana teknik tenaga listrik. Sebenarnya ini agak rada mirip sama elektro, tapi kalau elektro kan arus lemah. Nah, kalau ini arus kuat gitu loh. Karena hidup harus kuat. Get it? So anyway, jadi ini bedanya tadi ya. Sebenarnya dia dia lebih ke mengembangkan teknologi di bidang teknik elektronika daya. Kalau teknik tenaga listrik ini kan emang sangat penting ya. Everyone butuh listrik. Sangat butuh lah. Kalau misalnya nggak ada listrik, nggak bisa internetan, nggak bisa apa-apalah, istilahnya kayak you die, oke? Nah, jadi emang dibutuhkan banget sih sarjana teknik tenaga listrik untuk apa? Untuk membuat kita semua bisa nyalain lampu, nyalain HP, nyalain laptop, dan ngecas semuanya gitu. Jadi ini memang butuh banget. Apalagi sekarang kan, maksudnya dengan bertambahnya manusia, kan kita mau nambah terus nih. Jadi dibutuhkan makin banyak listrik. So that's why kita butuh listrik. Kalian butuh listrik dan butuh teknik tenaga listrik engineer ya. Jadi sebenarnya banyak ya ini pengaplikasiannya, tapi tadi as I mentioned before, jadi gue aja take a glimpse aja. Nah, kita langsung move ke prospek kerjanya. Prospek kerja teknik tenaga listrik tuh of course number one adalah kalian bisa bekerja di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero. Nah, kemudian kalian bisa kerja di perusahaan pembangkitan tenaga listrik, ada Independent Power Plant Company atau IPP, ada industri peralatan listrik, bisa pabrik-pabrik transformator, mesin, kabel, kubikel, banyak banget. Nah, perusahaan penyuplai tenaga listrik juga bisa, kayak misalnya di Pertamina pun bisa, PT CPI, Inco juga bisa, serta perusahaan minyak dan pertambangan lainnya. Dan juga bisa di industri yang padat dengan tenaga listrik, seperti pabrik tekstil, baja juga bisa. Sama juga perusahaan konsultan, kontraktor, jasa operasi, dan pemeliharaan sistem dan peralatan tenaga listrik. Jadi everything about tenaga listrik itu kalian bisa masuk, oke? Nah, yang terakhir adalah jurusan gua adalah teknik telekomunikasi. Nah, teknik telekomunikasi ini sebenarnya bidang teknik telekomunikasi sangat luas sekarang. So, kalian kalau mau internetan, kalau nggak ada sinyal, kalian punya HP nggak ada sinyal, udah kayak rasanya mati rasa kan. Apalagi sekarang nih butuh banget, apalagi sekarang udah dari 3G ke 4G ke 5G yang sekarang emang butuh engineer di bidang ini, di teknik telekomunikasi ini, karena emang butuh layanan services untuk perkembangan internet ini atau meningkatkan konektivitas antara manusia gitu loh. Jadi sangat butuh, apalagi sekarang 5G udah masuk. Kalau misalnya kita nggak bisa ngebut, ini udah kayak kita kalah, ketinggalan jauh. Nah,
sebenarnya itu nggak hanya itu ya, sebenarnya banyak banget nih pengamalan dari teknik telekomunikasi. Jadi salah satunya tadi gitu loh. Nah, di telekomunikasi itu jadi kalian tuh bisa industrinya sangat luas, dari prospek kerjanya sangat luas lah. Kalian gak hanya bisa kerja di perusahaan telekomunikasi seperti yang sekarang tempat gue kerja, PT Telekomunikasi Seluruh Indonesia, Telkomsel atau Telkom Group. Misalnya kalian bisa, Telkom Group banyak anak perusahaannya, ada Metranet, ada Telin atau Telkom International, ada Telin, ada banyak lah, ada provider juga bisa, saya XL, Indosat, you name it lah. Kalian juga kalau misalnya mau keluar negeri ada Singtel, Verizon, AT&T, ada Cisco, ada ya perusahaan yang terkenal lah. Nah itu kalian bisa masuk ke sana. Dan selain itu juga kalian bisa kerja di pemerintah juga. Jadi kalian bisa bekerja di kementerian, di Kominfo bisa, of course, ada PNS juga bisa. Dan konsultan, of course, karena ini butuh banget konsultan. Banyak teman gue yang kerja di konsultan. PLN pun bisa. PLN ada anak perusahaannya namanya Icon Plus, itu kalian bisa kerja di sana. Temen gue banyak yang konsultan. Even kayak ada temen gue yang kerja di Microsoft, ada kerja di SAP dan lain sebagainya. Jadi kayak ini prospek kerjanya sangat luas teknik telekomunikasi, karena setiap bertambahnya orang pasti butuh internet gitu loh. Apalagi sekarang nih di masa pandemi, orang-orang kalau misalnya nggak ada sinyal internet udah mati total. Anak sekolah butuh internet, orang tuanya butuh internet untuk kerja, everybody needs internet. So that's why ini dibutuhkan banget sarjana teknik telekomunikasi untuk membantu running everything, apalagi di pandemi ini. Okay, guys, that's it tentang stay ITB, dan jurusannya. Nah, nanti gue next akan bercerita lebih lanjut tentang jurusan fakultas lain. Nah, tinggal kalian komen down below, kalian mau dibahas tentang apa, tentang fakultas apa, jurusan apa. Nanti sebelum gue membahas, gue akan bertanya ke temen gue yang emang beneran lulusan dari sana. So, thank you so much guys, bye. See you in ITB,